Selamat sore, kita kembali di KPA Online Tamarin dengan saya Obey Sianipar. Dan kali ini kita akan kembali membahas wahyu. Ya, jadi bagi orang-orang yang suka tentang akhir zaman, tentang pembahasan nubuatan-nubuatan, tentang kitab wahyu, ini sangat menarik sekali ya. Kita sudah membahas berkali-kali sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi. Dan kali ini kita akan membahas dari Wahyu pasal 10. Dan kali ini akan saya beri judul juga adalah dari kekecewaan menjadi kemenangan. Luar biasa ya. Dimana kita akan belajar juga tentang suatu pergerakan pada akhir zaman yang seperti itu. Yang mungkin banyak orang kecewa, lalu kita akan menuju kepada kemenangan. Nah, sebelum kita mulai membahas, kita akan awali dengan doa ya. Kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami ingin belajar firman Tuhan bersama-sama, khususnya dari Wahyu pasal 10. Berkatilah kami supaya kami mendapatkan kebenaran-Mu ya Bapa, dan supaya semua ini sesuai dengan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi ini adalah kita belajar dari kekecewaan menjadi kemenangan. Ini menarik ya, karena ini kita akan membahas dari Wahyu pasal yang ke-10. Mungkin sambil kita buka saja ya, kita buka Wahyu pasal 10. Yaitu kita belajar tentang suatu gulungan kitab yang akan dibuka pada akhir zaman yang terasa manis, lalu tiba-tiba jadi pahit. Itu kekecewaan ya, tiba-tiba ada kekecewaan. Tapi itu semua memang harus dilalui supaya kita bisa mencapai kemenangan. Nah, itulah yang diajarkan. Nah, sekarang kita akan mendalaminya sehingga kita baca saja langsung dari Alkitab. Kita baca Wahyu pasal 10 dari ayat 1, kita baca sampai habis ya. Baiklah, kita buka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Luar biasa ya, penglihatan Yohanes. Lalu dikatakan, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Menarik ya. Jadi ada gulungan kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi dari ini saja ya, kita baru baca 4 ayat, ini sudah mulai merujuk kepada kitab Daniel. Nah, kenapa kita merujuk kepada kitab Daniel? Karena Daniel adalah kitab yang dimateraikan. Di mana kita tahu juga bahwa, nah kita buka saja ya, kita bisa buka Daniel pasal 12. Kita buka. Tapi sambil disimpan ya Wahyu 10-nya, karena kita akan kembali ke sana. Jadi kita buka dulu Daniel pasal yang ke-12. Ya. Lalu kita baca ayatnya yang keempat. Jadi Daniel ini menulis banyak nubuatan ya, dan kita sebagian sudah kita pelajari. Dikatakan seperti ini. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kitab itu juga maksudnya gulungan ya, scroll kalau dalam bahasa Ibrani-nya ya. Materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi menariknya apa? Daniel menuliskan nubuatan, dan inilah kitab Daniel gitu ya. Dan nubuatan itu khususnya dibilang dimateraikan. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Jadi pada saat akhir zaman lah bahwa materai itu akan dibuka dan orang bisa mengerti isinya. Jadi nubuatan itu kan seperti kode gitu ya. Jadi tidak langsung jelas maknanya kalau dibaca secara literal saja. Jadi itulah maksudnya dimateraikan. Tapi nanti di akhir zaman materai itu akan dibuka. Nah, itulah sebabnya ketika kita baca di Wahyu pasal yang ke-10, dikatakan ketika itu dibacakan, kan akhirnya disambut dengan suara guru ya. Tapi dibilang ketika mau ditulis, jangan ditulis. Kenapa? Karena kalau langsung ditulis oleh Yohanes di situ, jadi kita tahu maknanya kan. Tapi tidak boleh, karena ini maknanya mesti menunggu akhir zaman. Itu yang dikatakan di Daniel 12 ayat 4 ya. Nih, ada lagi dibilang lagi 12 ayat 9 ya. Daniel 12 ayat 9 dikatakan, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman.
Jadi betul-betul hanya pada saat akhir zaman lah nubuatan-nubuatan Daniel akan dimengerti. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-10 tadi. Jadi ada malaikat, dibilang ada gulungan ya, gulungan kitab kecil yang terbuka, akhirnya terbuka ya. Dan dibilang itu dimateraikan. Nah, lanjut ya, ayat 5 ya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi betul-betul dari kata ini yang dikatakan para nabi. Akhirnya pada akhir itu nanti akan disebutkan sehingga apa? Rahasia Allah akan dikemukakan seperti yang telah diucapkan para nabi. Dibilang bahkan sini ada kata kuncinya, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi ketika dikatakan tidak akan ada penundaan lagi, kita tahu dalam kitab Wahyu maksudnya apa? Penundaan terhadap penghakiman, terhadap juga akhir zaman kedatangan Yesus ya. Tapi dimulai betul-betul dari masa-masa penghakiman, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi dari beberapa elemen yang telah kita pelajari, ini banyak orang, khususnya orang yang menantikan kedatangan Yesus, mengartikan bahwa ini adalah pengertian atas kitab Daniel, kitab yang termateraikan hingga akhir zaman. Seperti itu ya. Nah, yang menarik apa di sini dikatakan? Ayat 8 ya. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Luar biasa ya. Jadi katakan, jadi gulungannya akhirnya diambil. Ketika diambil, dibilang dimakan. Ketika dimakan itu maksudnya istilah apa? Dicerna, dikunyah ya. Maksudnya berarti dicoba dimengerti. Nah, tapi apa yang terjadi saat proses pencernaan atau memakan kitab itu? Dikatakan apa? Dibilang apa? Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi manis dulu ya. Meskipun dibilangnya akan pahit, tapi kalau kita banyakkan makanan, kasih di mulut dulu kan, jadi ada manis, lalu akhirnya pahit di perut. Apa ini maksudnya? Manis terus pahit ketika mengerti atau mencerna gulungan itu. Lalu ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan. Kita sudah baca ya, Wahyu pasal 10 ya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa ini merujuk kepada kitab Daniel, kitab yang termateraikan hingga akhir zaman. Nah, yang dimateraikan ini khususnya adalah dalam hal penafsiran nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Daniel. Jadi sebagian tentu bukan nubuatan, jadi bukan itu mungkin yang dimateraikan ya. Ada juga yang mungkin ada terkait nubuatan tapi sudah langsung diartikan. Tapi banyak yang betul-betul belum diartikan sepenuhnya. Dan itulah yang pernah kita bahas juga dalam KPA online sebelumnya. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Misalnya kita sama-sama buka Daniel pasal yang ke-8. Disinilah nubuatan 2300 petang dan pagi ya. Mungkin saudara yang belum pernah mengikutinya nanti bisa dibuka linknya menuju KPA online di mana kita mendiskusikan tentang nubuatan 2300 petang dan pagi ya. Tapi di sini kita hanya sekilas saja. Jadi kita buka Daniel pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-14 ya. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Menarik ya. Dan ini kapan? Di akhir 2300 itu. Kita sudah belajar dalam nubuatan itu 2300 petang dan pagi, yaitu 2300 hari. Hari itu dalam nubuatan berarti tahun ya, 2300 tahun. Dan di akhir 2300 tahun itu, kita tahu bahwa itu adalah akhir zaman. Karena kalau kita buka ayatnya yang ke-19 ya, masih pasal 8 ayat 19 dikatakan, lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir muka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman.
Nah, jadi ketika kita baca di Daniel 12 ya, dia bilang ada yang dimeteraikan akan dibuka pada akhir zaman. Berarti kan tentang nubuatan kan? Nubuatan mana yang dimaksud? Karena di dalam Daniel banyak nubuatan. Secara khusus ini menunjuk kepada nubuatan 2300 petang dan pagi, karena dikatakan inilah nubuatan yang tentang akhir zaman. Nah, ini menarik. Jadi, kalau saudara ingin mempelajari sejarah sedikit, jadi pada saat itu di Amerika ya, sekitar di tahun 1700-an, 1800-an. Jadi sekitar 100 tahun, 200 tahun setelah reformasi, jadi akhirnya kan banyak orang Kristen itu akhirnya lari dari Eropa ya, karena dianiaya, akhirnya mereka lari ke Amerika. Dan banyak dari mereka akhirnya mulai mempelajari tentang akhir zaman. Dan yang menarik, salah satu nubuatan yang akhirnya mereka mengerti adalah nubuatan tentang Mesias. Nah, ini juga pernah kita pelajari ya di Daniel pasal 9. Pernah kita pelajari nubuatan 70 minggu atau 70 kali 7 atau nubuatan 490 hari, 490 tahun yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Nah, nanti bisa dicari juga dalam video KPA online. Kita pernah membahas tentang nubuatan tersebut ya, tapi secara singkat itu adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias. Nah, ini yang menarik ya. Ketika orang menyadari, iya ya, nubuatan di Daniel 9 saja ternyata terbukti. Betul, ketika dihitung, Mesias itu datang, dibaptis, mati, tahunnya sama persis, 490 tahun. Dimulai dari kapan? Kalau pernah mempelajarinya, atau nanti bisa dibuka videonya ya. Dan yang 9 dikatakan, sejak titah untuk membangun kembali Yerusalem. Yang terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. Nah, tambahin itu 490, nanti kurangin 7 tahun, nanti ikutin di Daniel 9 ya. Tapi intinya itu menunjuk kepada dibaptisnya Yesus, lalu kematiannya 3,5 tahun kemudian, lalu 3,5 tahun kemudian lagi tentang apa? Tentang Stefanus yang dirajam ya. Setiap pekabaran itu akhirnya keselamatan kepada seluruh manusia, bukan cuma kepada orang Israel saja ya istilahnya. Nah, jadi ketika mulai dipelajari, oh iya ya, Daniel 9 betul, Mesias betul sudah datang. Nah, berarti kalau Daniel 9 saja sudah benar, tahunnya aja betul-betul tepat. Berarti kan kalau kita baca, oh Daniel 9 sama Daniel 8 ini berhubungan. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Nanti ada betul-betul kata ada hubungannya ya. Dengan Daniel 7 juga berhubungan juga sebenarnya kan. Nah, jadi kalau memang nubuatan 70 kali 7 itu benar dan tahunnya persis dan dipelajari kan, berarti Daniel 8 harusnya benar. Kapan dimulai 2300 pertengahan pagi? Nah, ini nanti bisa dilihat videonya, tapi intinya adalah nanti setelah dipelajari, buat ternyata mulainya sama. 2300 itu dimulai persis juga ketika dimulainya 70 kali 7. Berarti sama-sama dimulai dari 457 sebelum Masehi. Ditambahkan 2300 tahun ya. Sampailah pada tahun 1844 Masehi. Dan pada saat itu kan terjadi sekitar tahun 1700-an ya, sampai 1800-an awal. Jadi akhirnya apa? Orang-orang Kristen di Amerika yang pada saat itu, yang istilahnya sangat serius ya, karena mereka bahkan sampai dianiaya ya, sampai lari juga ke Amerika kan. Nah, jadi mereka sangat serius mempelajarinya. Dan akhirnya mereka menemukan, betul, 1844. Jadi pada saat itu ada tokoh bernama William Miller. Dia salah satu yang akhirnya betul-betul mempelajari yang tadi saya sebutkan barusan ya. Jadi dia bilang, ini betul-betul 1844 berarti. Nah, pada saat itu, ia menginterpretasikan bahwa, oh ini Yesus akan datang pada tahun 1844. Inilah arti nubuatan Daniel. Karena dibilang di situ apa? Apa terjadi di akhir 2300 petang dan pagi itu? Tadi kita baca di ayat 14 dikatakan tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, pada saat itu Miller berinterpretasi ya bahwa oh tempat kudus akan dipulihkan, tempat kudus itu adalah dunia akan dipulihkan. Jadi Yesus akan datang segera. Jadi terjadi kesalahpahaman oleh William Miller tersebut. Kenapa salah paham? Karena dia kira mesti Yesus datang. Jadi diartikan di akhir 2300 tahun 1844 harusnya terjadi apa? Harusnya terjadi kedatangan Yesus yang kedua. Nah, apa yang terjadi ternyata? Mungkin sebelum apa yang terjadi, saya jelaskan sedikit ya, bahwa animo masyarakat saat itu ketika mempelajari, dan ini yang pelajari bukan hanya dia saja ya, banyak orang, bahkan bukan cuma di Amerika. Nah, akhirnya mereka setuju, iya betul ya, hitung-hitungannya 1844. Jadi banyak orang berkumpul. Terjadi apa? Terjadi reformasi kekristenan besar-besaran, ya, bahkan yang terasa hingga saat ini ya, dia dapat reformasi kekristenan pada saat itu di Amerika di abad ke-18 dan ke-19 awal. Jadi terhadap reformasi benar-benar karena masa apa? Yesus sudah mau datang. Jadi kita harus hidup suci. Bahkan ada banyak yang menjual hartanya dan lain sebagainya ya, yang buat baik kepada orang lain dengan menjual harta bagi-bagi kekayaan, dan dia bilang, "Oh, buat apa harta kekayaan? Yesus sudah mau datang segera," gitu kan. Jadi itu yang terjadi.
Nah, tapi yang sungguh-sungguh terjadi ketika tahun 1844 datang, persisnya tanggal 22 Oktober ya. Itu mereka ada perhitungan khususnya kenapa sampai 22 Oktober. Karena terkait Hari Raya Gafirat, tapi saya tidak bahas di sini ya. Ketika tanggal itu datang, Tuhan Yesus tidak datang. Padahal mereka sudah sangat percaya ya, sudah betul-betul mau coba hidup kudus gitu kan. Menjual harta. Tapi Yesusnya tidak datang. Apa yang terjadi? Kekecewaan besar. Dan sebenarnya ini wajar ya, karena di Alkitab sudah dikatakan bahwa kapan Tuhan Yesus datang itu tidak ada yang tahu. Jadi bukan buat dihitung. Jadi ada salah mengerti di situ. Jadi disinilah yang dimaksud dalam nubuatan dalam Wahyu pasal 10 tadi ya. Dibilang ini kitab yang dimeteraikan tadi dibuka pada akhir zaman, yaitu di dekat akhir 2300 tadi, berarti dekat 1844, saat sebelumnya ya. Ini apa? Ketika dia mengerti, akan mendapatkan apa? Manis di mulut. Nah itu awalnya semua orang bersuka cita dan senang ya. Bahkan hidupnya banyak yang jadi hidup suci. Tapi apa? Pahit akhirnya masanya. Karena banyak yang kecewa. Jadi kalau tadi saudara ingat, judulnya adalah dari kekecewaan menjadi kemenangan. Nah ini yang penting ya. Jadi akhirnya banyak yang kecewa dan akhirnya malah jadi murtad. Maksudnya nggak mau percaya kekristenan lagi gitu kan. Kenapa nih Tuhan Yesus kata maksudnya datang 1844 tapi tidak datang gitu kan. Kecewa, jadi banyak yang murtad juga. Apalagi ya bayangkan saudara bila saat itu adalah orang kaya, udah jual hartanya karena pikir semua datang, tapi Yesusnya nggak datang. Nah itu kan jadi kekecewaan yang luar biasa kan. Nah itu yang terjadi bagi banyak orang pada saat itu. Kekecewaan, dan kekecewaan. Tapi sebenarnya mereka kecewa bukan karena nubuatannya salah ya, karena di situ memang dikatakan di Wahyu pasal 10 bahwa Daniel itu akan dibukakan tadi kan. Artinya Daniel 8 ya, nubuatan 2300. Tapi interpretasi apa yang terjadi itulah yang salah dimengerti. Awalnya tadi kan mereka mengikuti ajaran Miller ya, mengatakan bahwa oh ini bait suci akan disucikan, yaitu bait suci dunia, berarti Tuhan akan datang. Tapi bukan Tuhan akan datang. Ini ngomong bait suci itu dibersihkan. Ini pernah kita belajar, nanti mungkin bisa ditonton lagi ya tentang nubuatan itu ya. Nah, jadi kita mesti mengerti bahwa akhir zaman yang dimaksud di sini ini belum pada kedatangan Yesus yang kedua, karena ada dulu yang terjadi sesaat sebelum itu. Itu adalah penghakiman. Jadi ada penghakiman ya. Kita bisa baca, pernah kita pelajari juga di Daniel 7, tapi saya bahas intinya saja. Nanti bisa dicari video yang bahas lebih lengkap. Di Daniel 7 dikatakan apa? Kita bisa baca ayat 9 ya. Daniel 7 ayat 9 sampai 10 ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Apa yang terjadi? Pengadilan. Apakah ini sudah masuk akhir zaman? Belum. Ya ini udah dimulai akhir zaman ya, tapi apa ini menandakan Yesus kedatangan Yesus yang kedua? Belum. Karena kalau nanti dibaca lagi, nanti saudara silakan baca ya. Misalnya saya baca satu ayat saja. Ayat 11 misalnya ya. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Nah, jadi tanduknya aja masih ada. Belum. Jadi ada penghakiman dulu. Baru nanti tanduknya itu nanti singkat cerita bakal dimusnahkan dan Yesus datang ya, dan Yesus datang dia akhirnya dimusnahkan seperti itu. Jadi ada penghakiman dulu. Jadi di akhir 2300 atau tahun 1844 adalah ketika dibukakan, terjadi pengadilan. Atau nanti kalau saudara dengarkan lagi video yang sebelumnya, itu adalah Hari Raya Gafirat ya. Jadi ada penghakiman, itu penghakiman. Dan ini kita juga bisa lihat di Wahyu itu sendiri ya. Jadi bukan cuma di Daniel doang, Wahyu itu mengkonfirmasi semua yang terjadi di sini ya. Tadi kan kita baca Wahyu pasal 10. Sekarang kita buka Wahyu pasalnya ke-12. Jadi kita buka Alkitab kita. Maaf, bukan 12 ya. Iya betul, ayat 11, pasal 11. Jadi kita baca satu pasal setelahnya, itu pasal 11. Kita langsung loncat karena waktunya tidak banyak. Kita baca dari ayat 18 ya. Atau mungkin dari 17 boleh. Jadi sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah,
tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Jadi memang ada penghakiman dulu untuk orang-orang yang sudah mati. Dan kepada hamba-hambamu nabi-nabi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu nabi-nabi dan kepada orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi dimulai ada penghakiman dulu untuk orang-orang yang sudah mati. Lalu yang menarik kayak di ayat 19 dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Ini bait suci yang di surga ya, jadi bukan bait suci yang di dunia. Jadi ketika dibilang bait suci itu ada penyucian, lagi ngomong tentang bait suci yang di surga. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan debu-debu dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jadi pembersihan bait suci yang di surga. Yang menarik di situ yang difokuskan adalah apa? Kelihatan tabut perjanjian. Tabut perjanjian isinya adalah tentang hukum Tuhan. Jadi ketika penghakiman terjadi 1844 ya, mulai terjadi pembersihannya itu, lalu fokusnya adalah kepada hukum Tuhan, pada tabut perjanjian. Nah, jadi kenapa? Bagaimana dari kekecewaan itu menjadi kemenangan? Setelah orang-orang kecewa, masih ada orang yang merasa, oh jadi ternyata interpretasinya salah, ini adalah penghakiman dulu. Tapi kita sudah di akhir zaman, karena setelah penghakimannya selesai kepada orang yang mati, maka Yesus datang. Nah, karena itulah tadi kalau kita baca Wahyu pasal 10, tadi kan kalau kita baca di ayat 10 dibilang mulut rasa manis, lalu di perut pahit ya. Lalu ayat 11 yang kita baca, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi, ya, bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Dan itulah pergerakan yang muncul setelah 1844 itu. Setelah 1844, yaitu nubuatan 2300, maka akan terjadi kekecewaan, tetapi engkau harus bernubuat lagi kepada seluruh bangsa. Dan ini lagi ngomongin apa? Ini lagi berbicara tentang Wahyu pasal 14 ya, tentang pekabaran 3 malaikat. Karena malaikat yang pertama dikatakan Injil yang kekal kepada seluruh bangsa. Jadi justru setelah kekecewaan itu, bagi orang yang cukup rendah hati dan masih mau terus maju, melihat Wahyu pasal 10 mengatakan bahwa ya justru disinilah kita harus bernubuat lagi, tapi dengan interpretasi yang benar, bahwa akhir zaman sudah mulai datang dan kita harus hidup suci karena hari penghakimannya sudah tiba. Nah, itulah. Jadi akan ada pergerakan dari 1844 itu untuk apa? Untuk lanjut bernubuat lagi. Dan ini sudah kita pelajari sebagian di pelajaran sebelumnya ya. Jadi itulah bagaimana dari kekecewaan menjadi kemenangan, yaitu bagi mereka yang bertahan. Sebab Tuhan berkata, mereka yang bertahan itulah yang akan peroleh hidup. Baiklah, jadi kita selesaikan di sini. Kita tutup dengan doa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dan menjaga diskusi kami. Terima kasih telah memberikan kami pengertian lebih lagi tentang kitab Wahyu dan tentang akhir zaman-Mu ya Tuhan, di mana telah terjadi penghakiman dan kami harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Kudus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa di KPA Online berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.